Di dalam Islam, porsi terhadap kehidupan ruh harus seimbang. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Kita penting jasad kita pikirkan, kita penting kita pikirkan ruh kita juga. Dengan ruh itulah asal usul kehidupan itu ada. Maka berbahagialah setiap kita yang dengan ibadah kita, kita memberikan nutrisi untuk ruh kita. Maka sujud kita, rukuk kita, baca Al-Quran kita, itu semua nutrisi ruh. Sedangkan makan, minum kita, nasi, air yang gitu, itu semua adalah untuk jasad kita. Maka berbahagialah orang yang dia peduli terhadap ruhnya dengan baik. Jadi bahagialah, senang hidupnya. Dan sengsaralah bagi mereka yang hidupnya hanya untuk nge-gym saja, minum susu, kemudian perbesar ototnya. Nanti itu hanya tidak peduli dia dengan ruh, maka itu paling bisa dipakai untuk hari raya kurban, ya. Itu nggak bisa dipakai pada yang lain. Ya, proporsionallah dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, yang telah berhadir di Masjid Al-Ma'mur Lamprin, Kota Banda Aceh, dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami melalui media sosial dan juga radio, semua insya Allah kami doakan dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah selalu dan dalam rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan serial kita membahas tentang akidah Islam, tentang masalah akidah kita, pemahaman kita tentang alam gaib di dalam akidah Islam. Kita masuk pembahasan tentang hari ini setelah kita bahas tentang malaikat, jin, syaitan, kita masuk membahas tentang masalah ruh, ya, tentang masalah ruh. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah merupakan konklusi, ya, konklusi tentang pembahasan ulama dalam masalah ruh. Jadi kita tidak membahas bagaimana pendapat panjang para ulama, perdebatan para ulama tentang masalah pembahasan tentang ruh, tapi kita akan membahas adalah konklusinya saja. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, poin pertama yang ingin kita tegaskan dan kita sampaikan di awal adalah bahwa keyakinan akan adanya ruh manusia itu merupakan bagian daripada akidah kita. Karena Allah telah firmankan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki ruh, adanya ruh. Dan itu telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah firmankan contohnya dalam surat Shad, ya. Allah mengatakan inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, ya. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu dari tanah, dan apabila telah aku sempurnakan penciptaannya, ya, dan aku telah tiupkan ruhku kepadanya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian wahai malaikat, ya. Allah sebutkan demikian. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki dua unsur penting, unsur tanah, materi, kemudian ada unsur ruhani, ruh. Ini keyakinan penting yang harus kita yakini. Ini bagian penting daripada keyakinan Islam tentang manusia itu sendiri, tentang diri kita sendiri. Dan keyakinan ini itu membedakan Islam dengan agama lain atau membedakan Islam dengan
berbagai macam paradigma, berbagai macam pemikiran, berbagai macam keyakinan selain daripada Islam. Dan ini membedakan antara hari ini pemikiran Islam dengan pemikiran Barat misalkan. Pemikiran Islam dengan pemikiran materialisme, ya. Nah, pemikiran Barat yang notabene-nya merupakan pemikiran materialisme itu berangkat dari unsur ini, berangkat dari poin ini, yaitu poin keyakinan manusia ini terjadi dari satu unsur kah atau dari dua unsur. Nah, pemikiran Barat yang materialisme itu berangkat kepada melihat bahwa manusia itu hanya ada satu unsur saja dia unsur materi belaka. Sedangkan unsur rohaninya itu tidak ada, tidak diyakini itu ada. Makanya manusia itu dibahas di dalam sains modern, sains orang Barat, itu adalah melihat kepada sesuatu yang bisa diobservasi, bisa diuji coba, ya. Jadi bahkan ilmu psikologi saja itu dibahas dari sisi ilmu yang bisa diuji coba, yang bisa diobservasi. Segala sesuatu yang bisa diuji coba, diobservasi itu masuk dalam sisi adalah materi. Manusia saja dilihat dari sisi itu. Tidak ada diyakini adanya ruh yang merupakan sisi gaib manusia yang itu adalah unsur penting daripada manusia itu sendiri. Nah, semuanya pakai uji coba pula, ya. Nah, ini adalah poin penting yang memisahkan antara pemikiran Islam yang berdasarkan kepada wahyu dan Al-Quran dalam memandang manusia dengan pemikiran yang lain yang mereka tidak menganggap adanya ruh pada diri manusia. Dan ini memang poin penting yang perlu kita pahami, dan siapa saja yang mendalami pemikiran modern, filsafat modern juga, ya, ini di sini letak perbedaan filsafat timur dan barat. Bahkan secara umum filsafat barat enggak meyakini akan adanya ruh pada manusia yang tidak bisa diketahui oleh manusia itu sendiri kadang, ya. Sedangkan Islam dan filsafat timur biasanya itu meyakini adanya ruh pada manusia. Bahkan filsafat timur seperti Hindu dan Buddha, mereka justru lebih mementingkan ruh, ya, daripada jiwa, daripada jiwa manusia atau ruh daripada jasad manusia itu sendiri. Sedangkan Islam tidak berimbang. Jasad itu dipentingkan, diperhatikan, begitu juga ruh diperhatikan dan dipentingkan, begitu, ya. Makanya ada istilah dalam Islam tidak ada istilah puasa terus menerus, ya. Wisol itu tidak boleh. Nah, kalau mau berpuasa seperti puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi dalam agama lain justru sebaik-baiknya memang enggak makan apa-apa, kemudian puasa terus menerus, jasad ini enggak usah dipikirkan, enggak perlu mandi seperti dalam agama Hindu, ya. Kotor-kotor begitu, karena apa? Enggak penting jasad ini, yang penting ruhnya saja, ya. Dalam Islam tidak demikian. Setiap hari Jumat kita mandi, disuruh untuk merapikan kuku kita, kalau ada bulu disuruh potong terus begitu. Kemudian bentuk apa yang kita pakai harus bersih, kemudian wangi-wangi lagi. Itu semua adalah unsur jasad, ya. Diperhatikan bagian dalam agama kita. Nah, inilah beda dia. Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah, proporsional dalam memandang antara sisi ruhani manusia dengan sisi jasadi manusia. Itu berangkat dari poin penting ini, bahwa keyakinan kita manusia itu terdiri daripada dua unsur yang penting ini, dan semuanya itu diperhatikan di dalam Islam. Nah, baik, lalu para ulama membahas dalam masalah ini adalah, boleh enggak sih kita bicara tentang masalah ruh? Kalau memang kita sudah yakin di dalam Islam yang membedakan kita dengan yang lain adalah Islam meyakini dua unsur manusia ini, ada ruh dan jasad. Lalu ruh itu boleh enggak dibahas? Itu juga diperbincangkan oleh para ulama. Sehingga di sini setidaknya ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan enggak boleh bicara masalah ruh, ya. Kenapa? Itu ada firman Allah dalam surat Al-Isra yang semua mungkin kita sering dengar. Wa yas'alunaka 'anir ruh
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah ruh. Katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Nah, sebagian ulama memahami bahwa ini ayat datang adalah untuk menyatakan enggak boleh ngomong masalah ruh. Yaitu ketika orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi tentang masalah ruh, maka katakan ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Jadi sebahagian ulama memahami ini adalah larangan bicara masalah ruh. Ya, enggak boleh ngomong, itu urusan Tuhan berarti. Kalau bicara masalah ruh, diam aja, enggak bisa ngomong apa-apa kita. Sebahagian ulama yang lain menganggap bahwa bicara masalah ruh boleh-boleh saja. Yang penting koridornya apa, ya. Ini bicara masalah ruh, apa referensinya? Kalau kita tahu masalah ini adalah gaib bagi manusia, ada enggak Al-Quran, ada enggak hadis bicara tentang masalah ruh, maka kita bisa saja membahas masalah ruh, tetapi dalam koridor apa yang difirmankan Allah dan apa yang ada disabdakan oleh Nabi SAW. Boleh saja kita bicara masalah ruh. Jangankan masalah ruh, masalah Tuhan saja kita bicara kok. Ya, bukankah Al-Quran berbicara tentang masalah Allah Tuhan? Bicara tentang masalah sifat-sifat Allah, bicara tentang masalah asma-asma Allah, ya. Ruh itu makhluk, Allah itu khaliq. Jadi yang khaliq aja kita bahas, apalagi yang masalah makhluk. Nah, jadi sisi pendapat ulama yang kedua ini yang lebih banyak diikuti, bahwa boleh bicara tentang permasalahan ruh, sampai seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya kitab yang terkenal yaitu namanya kitab Ar-Ruh, ya. Ibnu Qayyim nih, kitab Ar-Ruh beliau ini adalah bicara tentang masalah ruh dari sisi hadis Nabi SAW, ya. Begitu juga bicara tentang masalah kematian dan yang lain-lainnya. Jadi dari sisi koridor itu yang dibicarakan. Maka kita boleh membicarakan tentang masalah ruh, yang penting referensinya apa ini. Ya, referensinya adalah hasil uji coba daripada penemuan barat, atau kita referensi dalam agama kita. Tentu kita bicara tentang referensi dalam agama kita. Jadi boleh saja kita bicara masalah ini. Nah, selanjutnya adalah saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat kapan diciptakan ruh manusia itu. Ini pendapat para ulama juga berbeda dalam hal ini, ya. Jadi kapan ruh manusia itu diciptakan? Apakah diciptakan sebelum adanya jasad manusia, sudah ada duluan sekaligus diciptakan Allah, atau diciptakan setelah diciptakan jasad manusia? Ya. Kita semua yakin dan wajib meyakini bahwa ruh manusia itu adalah makhluk diciptakan Allah, dan dia tidaklah qadim. Tetapi ruh manusia itu hadis. Hadis itu baharu. Artinya adalah ruh manusia itu diciptakan Allah dari ketiadaan. Ya, dari ketiadaan. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa ruh itu diciptakan itu memang jasad manusia saja yang baharu, sedangkan ruh manusia itu tidak baharu. Itu menyesatkan. Kalau ada filosof-filosof ataupun pemikir-pemikir yang mengatakan bahwa ruh manusia itu tidak diciptakan dari ketiadaan, tapi dia atau bahkan pemikiran-pemikiran tasawuf yang menyimpang yang mengatakan ruh manusia bersama dengan Tuhan, tidak ada permulaan daripada ruh manusia, itu sesat, tidak benar. Yang benarnya adalah ruh manusia diciptakan oleh Allah dari ketiadaan. Persis seperti jasad manusia, diciptakan dari ketiadaan. Ruh manusia juga diciptakan dari ketiadaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak qadim, yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna qadim, Ustaz? Makna qadim adalah yang tidak ada permulaan. Yang enggak ada permulaan hanya Allah. Ruh manusia ada permulaan. Tapi kemudian apakah ruh manusia abadi dia? Ya, tidak fana dia? Itu boleh-boleh saja. Kalau ruh manusia itu abadi, tidak fana, Allah tidak menjadikan dia itu fana, boleh-boleh saja. Tapi jelas para ulama sepakat bahwa sesungguhnya ruh manusia itu adalah ada permulaannya, diciptakan dari ketiadaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kapan? Apakah sebelum jasad manusia ada atau sesudah jasad manusia ada baru diciptakan ruh? Mana duluan ada nih? Ruh duluan atau jasad duluan? Nah, ini kita lihat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ruh manusia itu berasal lebih duluan diciptakan daripada jasad manusia. Bahkan sebelum lahir manusia sudah ada ruh duluan diciptakan, itu ada sebagian pendapat para ulama. Dan itu didasarkan juga kepada ayat dan hadis. Kepada ayat. Apa ayatnya? Yaitu dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Dalam surat Al-A'raf ini Allah berfirman adalah ketika Allah mengambil sumpah janji dengan anak Adam, ketika Allah keluarkan anak-anak Adam ini dari sulbi, ya, mereka kemudian diambil kesaksian, ya, bahwa alastu bi rabbikum, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala. Mereka semua anak-anak Adam mengatakan apa? Qalu bala. Tentu ya Allah, ya, kami meyakini dan kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ini semua agar kalian tidak mengatakan nanti hari kiamat bahwa sesungguhnya kami lengah lalai tidak tahu akan ini semua. Nah, jadi ayat ini dipahami oleh sebagian ulama, kalau begitu berarti ruh kita itu sudah duluan diciptakan jauh sebelum jasad kita lahir. Tuh kan sudah dipersaksikan bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita. Jadi ruh kita telah bersaksi sedari awal. Ini pendapat sebagian awal pendapat ulama. Nah, sedangkan sebagian yang lain mengatakan enggak. Ruh kita itu diciptakan setelah jasad kita bahkan. Jasad kita duluan diciptakan Allah, baru kemudian ruh ada setelah itu. Berbeda? Ya, berbeda. Ini yang penting apa? Bedanya nggak masalah. Yang penting referensinya apa? Ayat juga. Referensinya ayat juga, bukan hasil uji coba atau pendapat orang barat, bukan. Itu yang nggak bisa kita ambil pegangan. Karena masalah ruh, masalah gaib. Yang gaib itu referensinya mesti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, di dalam hal ini, ya, ada juga ayat lain yang dipakai oleh sebagian para ulama untuk mengatakan enggak, ruh itu adalah yang diciptakan kemudian setelah jasad. Apa itu? Allah berfirman dalam surat-surat yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, inni khaliqum basyaram min tin. Sungguhnya aku menciptakan bashar itu manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruh kepadanya, faqa'u lahu sajidin, maka hendak bersungkur sujudlah engkau wahai para malaikat. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, lalu kemudian setelah itu baru ditiupkan ruh kepada manusia. Berarti kalau demikian boleh dipahami dong bahwa jasad duluan ada, lalu kemudian ruh ditiupkan kepada manusia kemudian. Nah, begitu juga ayat surat yang lain dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, misalkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Ya. Tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian kami jadikan dia itu adalah nutfah. Manusia itu dijadikan ketika akan dilahirkan dalam bentuk nutfah, yaitu mani, ya. Nutfatan fi qararim makin, yaitu mani dalam di tempat penyimpanan yang sangat terjaga. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kata Allah, kami ciptakan nutfah tadi itu menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dan kami ciptakan segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan dia menjadi tulang, ya. Fa kasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus, kami balut tulang itu dengan daging, kata Allah. Summa ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan ciptaan yang baru, makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maka maha suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Nah,
Nah, saudaraku yang dimuliakan, ayat ini menyatakan bahwa manusia diciptakan awal dari saripati tanah yaitu Adam, kemudian penciptaannya adalah dari nutfah. Ada nutfah, dari nutfah itu menjadi segumpal darah menjadi segumpal daging, daging kemudian menjadi tulang, tulang dibungkus dengan daging, dan kemudian ansya'na khalqan akhar. Ketika manusia sudah ada daging, sudah ada tulang, ya, lalu kemudian ansya'na khalqan akhar. Nah, ansya'na khalqan akhar ini dipahami oleh para ulama, ini adalah dengan hudusir ruh, diciptakannya ruh. Ansya'na, kami jadikan, kami mulai penciptaan makhluk yang baru. Berarti ruh kemudian, maka setelah mulai 4 bulan dalam kandungan, ya kan, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah, baru kemudian bergeraklah si janin ini. Sudah duluan ada fase-fase penciptaan sebelumnya. Segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, dan sudah ada tulangnya, baru kemudian diciptakan ruhnya. Nah, ayat ini dipahami oleh para ulama, ruh itu diciptakan setelah jasad. Ya, dipahami oleh para ulama. Dan ini diperkuat juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan, ya Allah menyebut yang Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah, bahwa Allah menciptakan seseorang kalian itu 40, pertama adalah 40 hari dalam bentuk nutfah di dalam rahim ibunya. Kemudian setelah itu summa yakunu alaqah, kemudian setelah itu dia menjadi segumpal darah, kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging, thumma yursilu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bikatbi arba'i kalimat. Kemudian setelah itu Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, ya. Ini ayat ini, hadis ini memperkuat ayat tadi. Jadi setelah ada fase-fase itu, baru kemudian ruh manusia ditiupkan di dalam rahim. Nah, ini dipahami oleh para ulama bahwa ruh kita itu diciptakan oleh Allah setelah penciptaan jasad itu sendiri. Nah, makanya setelah 4 bulan baru kemudian seorang ibu baru merasakan bahwa ada pergerakan bayi di dalam perutnya, ruhnya sudah masuk, sudah diciptakan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ada kehidupan. Maka ini ruh itu betul-betul rahasia kehidupan yang diciptakan oleh Allah, yang terjadi, yang ada pada diri kita manusia ini, dan itu betul-betul rahasia Allah, dan dengan itulah kita hidup. Ya, begitulah kita pahami ketika kita mati nanti, ya, bahwa jasad kita ya akan berpisah dengan ruh, maka disitulah nanti akan adanya kematian, yang insya Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang selanjutnya nanti tentang bagaimana kalau ruh kita pahami, maka bagaimana kita memahami kematian itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah ruh kita itu satu atau lebih dari satu? Nah, ini dibahas oleh para ulama juga. Ini roh kita satu atau lebih, ya? Para ulama juga ada yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ruh manusia itu bukan satu, bahkan lebih dari satu. Ada yang mengatakan enggak, setiap satu manusia itu punya satu ruh saja. Ini juga adalah perbincangan para ulama. Nah, Imam Izz bin Abdus Salam, yaitu Sultanul Ulama, beliau mengatakan bahwa manusia itu memiliki 2 ruh. Ya, manusia itu punya 2 ruh. Yang pertama adalah ruhul hayah. Yang kedua beliau namakan dengan ruhul yaqdhah. Ruhul hayah itu roh kehidupan, yaitu manusia. Dengan roh yang pertama itu dia hidup. Kalau roh itu tidak ada, dia mati. Kemudian ada roh yang kedua, menurut Imam Izz bin Abdus Salam, itu adalah ruhul yaqdhah, yaitu roh kesadaran. Yang apabila dia ada, kita sadar, kalau dia tidak ada, kita tertidur. Nah, jadi beliau membedakan antara manusia ketika tidur seperti mati, tapi tidak mati gitu, tapi tidak sadar apa-apa gitu. Jadi roh kehidupan itu terus bersama kita, menurut Imam Izz bin Abdus Salam, itu adalah bersama dengan kita. Kalau dia tidak ada di badan kita, di jasad kita, matilah kita sudah, itu nggak akan balik-balik lagi. Tapi kalau ruhul yaqdhah,
roh kesadaran itu dia bisa balik, pergi dan balik lagi. Itulah seperti kita tidur. Tidur, roh kesadaran kita itu diambil oleh Allah, tapi balik lagi nanti baru sadar balik kita. Ya, begitu saudaraku yang dimuliakan. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, tapi itu lebih banyak dipahami oleh para ulama. Pendapat yang kedua adalah setiap manusia hanya memiliki satu ruh saja. Satu roh saja. Yang dengan itulah dia hidup, dengan itulah dia mati, dengan itu dia sadar, dengan itu pula dia ketika dia tidur dia tidak sadar, ya, ketika terbangun, terbangkit dia sadar kembali. Dan ini didasarkan kepada firman Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, dalam surah Az-Zumar. Allah berfirman bahwa Allahu yatawaffal anfus. Allah itu memegang jiwa, ya, hina mautiha, ketika dia mati, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga jiwa yang belum mati ketika dia tidur. Jadi Allah mengatakan bahwa jiwa manusia yang mati itu dipegang oleh Allah, dan jiwa manusia yang tidur juga dipegang oleh Allah. Ya. Kemudian fayumsikul lati qada 'alaihal maut, maka ditahanlah jiwa atau roh manusia yang sudah ditetapkan kematian, fayursilul ukhra wa yursilal ukhra ila ajalin musamma, dan dilepaskan, ya, dilepaskan jiwa yang belum ditetapkan kematian padanya, yaitu dia masih hidup, dilepaskan kembali sampai waktu tertentu, ajal, sampai ajal yang telah ditetapkan. Ayat ini menyatakan bahwa manusia ketika mati itu ajalnya dipegang oleh Allah, tidak lagi dikembalikan. Begitu juga manusia ketika tidur, jiwanya itu dipegang oleh Allah, ya. Tetapi bedanya, kalau yang mati itu enggak dikembalikan, sedangkan yang masih hidup dalam tidurnya dikembalikan, makanya dia hidup lagi, ya, sampai batas tertentu, sampai ajal tertentu dia. Yang tidur ini kita tiap malam tidur, siang kita tidur, masih hidup lagi, berarti roh kita dikembalikan balik oleh Allah. Sampai datang suatu masa, roh kita enggak dikembalikan lagi. Entah tidur enggak tidur kita enggak dikembalikan lagi. Nah, ini ayat dipahami oleh para ulama bahwa berarti kalau demikian, roh itu cuma satu. Baik roh hidup atau roh tidur sama aja dia. Satu saja, setiap kita punya satu ruh saja, tidak ada dua ruh. Ini semua adalah dipahami oleh para ulama kita. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Semakin kita yakin betapa kita manusia ini di dalam Islam betul-betul memiliki roh, dan dengan roh itulah kita hidup, kita sadar, kita berpikir, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz, kita sering dengar, ya, ada yang namanya ruh atau roh bahasa kita. Ada yang namanya qalbun, ada yang namanya aqlun, ada yang namanya nafsun, ya. Ada istilah akal, ada hati, kemudian ada roh, ada jiwa di sana. Itu sebenarnya itu 4 elemen dalam diri manusia, atau dia sebenarnya satu, ya. Ya. Jadi ini perdebatan panjang para ulama Islam, baik para filosof, ulama akidah juga, ini perdebatan panjang. Tapi kita konklusikan di sini bahwa Imam Al-Ghazali sendiri juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa, ya, dan ini pendapat guru kami juga, ya, Dr. Muhammad Al-Musayyar, beliau sampaikan bahwa sebenarnya roh, akal, qalbun, ya, nafsun pada manusia itu semua adalah 4 nama, tapi hakikatnya dia satu. Ya, 4 nama hakikatnya satu. Cuma bedanya, ya, nanti kalau berkenaan hubungan tentang kehidupan, jasad ini bisa hidup disebut roh. Dan kalau ruh ini untuk dipakai untuk berpikir disebutlah dia akal, ya, begitu, ya. Roh itu di dalam hubungannya dengan bisa mengetahui itu disebut dengan qalbun, bisa merasa disebut dengan hati, begitu. Ya, tentang
bahwa jiwa itu dia memiliki keinginan, kehendak, punya nafsu yang lain, disebutlah dengan nafsu yang nantinya ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik, yaitu syahwat itu sendiri. Nah, pada dasarnya ya, sebagaimana dikonklusikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa hadhil alfaz muttahidatun bidzat mukhtalifatun bil i'tibar, ya. Bahwa lafaz-lafaz ruh, jasad, ruh, qalbun, kemudian aklun, itu semua adalah satu pada dasarnya. Famin haitsu hayatul jasad ruhun, dilihat dari sisi bahwa kehidupan bagi jasad itu namanya roh, ya. Wa min haitsu asyahwah nafsun, dari sisi ada syahwatnya itu disebut dengan nafsu. Wa min haitsu alatul fikr aqlun, dari sisi bahwa jiwa itu bisa untuk berpikir maka disebut dengan akal. Wa min haitsu mahallul ma'rifah qalbun, dari sisi bahwa jiwa itu bisa merasa, bisa mengetahui, itu disebut dengan qalbun, disebut dengan kalbu, dengan hati. Pada dasarnya itu adalah empat makna, empat istilah, tapi untuk satu saja, untuk satu makna semuanya. Ya, cuma beda-beda i'tibaratnya saja dikatakan oleh para ulama kita. Nah, maka kita lihat ini, apakah itu diambil dari mana Ustaz? Disampaikan bahwa itu semua satu pada dasarnya. Itu dari ayat Al-Quran juga, dikonklusikan, dilihat dalam pemakaian Al-Quran. Ya. Contoh di sini ya, Allah katakan bahwa dalam ayat yang kita bacakan tadi, فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, kalau aku tiupkan ruh kepadanya maka bersujudlah engkau. Jadi ruh itu penyebab daripada hidupnya jasad, disebut dengan ruh. Kemudian dari sisi lain Allah menyebutkan bahwa waqad atlaka al-Quran lafdun nafs, kadang juga Allah mengatakan jiwa itu dengan nafsun. Mana itu? Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu menggenggam, memegang anfus, jiwa manusia, ya, ketika dia mati. Nafsun itu sendiri dipakai untuk ruh, ya. Jadi ini perlu penting kita pahami teman-teman, ya. Nafsun dalam istilah bahasa Arab itu bukan nafsu yang diistilahkan dalam istilah sufi. Ini banyak kita memahami bahwa kalau dibilang nafsu pasti sesuatu yang hanagat laju, nafsunya. Tunggu dulu. Dalam Al-Quran nafsun itu dipakai, ya, bahkan untuk menyebutkan ruh. Di kalangan para ulama sufi sering menyebutkan nafsu itu sesuatu yang sifatnya syahwani. Itu ilmu tarbiyah nih. Tapi dalam istilah, ya, dalam Al-Quran nafsu itu, nafsun anfus itu juga dipakai, nafsun istilahnya dipakai untuk istilah ruh. Ruh juga disebut dengan nafsu, dengan anfus, ya. Jadi ini perlu untuk kita pilahkan. Jangan setiap dengar nafsu yang kahana betul yang panina syahwat mendumnya. Nafsu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dalam Al-Quran nafsu kadang dipakai untuk istilah terhadap sebuah ruh, ya. Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Begitu juga Allah menyebutkan wajah itlaqul lafdul qalbi ala ruh wan nafs, ya. Begitu juga Allah kadang menyebutkan nama ruh itu dengan qalbun, dengan kalbu. Contoh apa? Ini dalam ayat wa balagatil qulubul hanajira, dan pada saat qulub itu sudah sampai ke kerongkongan. Kalbun sampai ke kerongkongan, apa artinya? Ya, orang mau mati, ya, kalbunya itu sudah sampai ke kerongkongan. Dipahami oleh para ulama, ya itu kan jiwa, ruh. Ruh ketika akan mati kan mulai dari kaki sampai terakhir ke kerongkongan terus lewat, ya kan? Nah, jadi Allah gambarkan bahwa wa balagatil qulub hanajir, dan ketika qulub itu sudah sampai ke kerongkongan. Ini menunjukkan bahwa jiwa itu disebutkan juga dengan kalbu di dalam Al-Quran. Jadi bukanlah 4 elemen pada dasarnya, itu semua adalah jiwa manusia atau ruh manusia. Begitu juga kita sering pakai dalam istilah bahasa kita Indonesia dengan jiwa. Apa sih Ustaz beda jiwa dengan roh? Apa sih beda antara akal dengan hati gitu ya?
Pada dasarnya itu semua adalah ruh, saudaraku, teman-teman ya. Itu semua ruh. Cuma bedanya kita mau bilang tentang masalah jiwa, mental ya. Ada mentalnya, ada jiwanya, itu roh semua itu. Ya, cuma kita ingin melihat sisi yang lain. Lihat kepada akalnya, itu lihat pada cara dia berpikir. Kita katakan hati saya, sebenarnya bukan hati, roh kita sebenarnya. Cuma dalam cara merasa, cara mengetahui ya. Kita bisa merasakan sakit, merasakan sedih, merasakan senang. Itu senangnya dirasakan oleh hati, sama roh juga itu. Cuma roh merasakannya dengan hati. Melihat kepada kalbu itu, teman-teman yang dimuliakan Allah. Maka dari sini, teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa di dalam Islam, porsi terhadap kehidupan ruh harus seimbang. Itu yang harus kita pahami dengan baik. Kita penting jasad kita pikirkan, kita penting kita pikirkan ruh kita juga. Dengan ruh itulah asal usul kehidupan itu ada. Maka berbahagialah setiap kita yang dengan ibadah kita, kita memberikan nutrisi untuk ruh kita. Maka sujud kita, rukuk kita, baca Al-Quran kita, itu semua nutrisi ruh. Sedangkan makan, minum kita, nasi, air yang gitu, itu semua adalah untuk jasad kita. Maka berbahagialah orang yang dia peduli terhadap ruhnya dengan baik. Jadi bahagialah, senang hidupnya, dan sengsaralah bagi mereka yang hidupnya hanya untuk nge-gym saja, minum susu, kemudian perbesar ototnya, nanti itu hanya tidak peduli dia dengan ruh, maka itu paling bisa dipakai untuk hari raya kurban, ya. Itu nggak bisa dipakai pada yang lain. Ya, proporsionallah dalam kehidupan ini. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.